Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perbandingan dan evaluasi buku biologi SMA pada materi sistem pencernaan, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Rafika Basri, dan rekan saya, Maharani Sarip. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah kajian teoritis dari materi sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pencernaan secara mekanik, pencernaan pada rumen, pencernaan retikulum, pencernaan pada omasum, pencernaan pada obamasum, pencernaan pada usus halus, dan pencernaan pada usus besar. Sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua kelompok organ. Yang pertama ada organ yang menyusun saluran gastrointestinal yang terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Kemudian organ-organ tambahan yang terdiri dari gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Selanjutnya, secara umum sistem pencernaan itu menjalankan 6 proses. Yang pertama ada proses makan, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Kemudian yang kedua ada sekresi, yaitu sel-sel sepanjang saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan menyekresikan air, cairan asam, cairan basa, dan enzim-enzim pencernaan menuju rongga saluran gastrointestinal. Selanjutnya adalah pencampuran dan pergerakan. Kontraksi dan relaksasi otot polos pada dinding saluran pencernaan mencampur makanan dengan getah sekresi dan menggerakkannya sepanjang saluran gastrointestinal. Kemudian ada pencernaan. Nah, pencernaan ini merupakan proses mekanik dan kimia yang menghancurkan makanan menjadi molekul-molekul sederhana. Kemudian ada absorpsi, yaitu molekul-molekul makanan yang telah dicerna akan masuk ke dalam sel-sel epitel dan selanjutnya berpindah ke dalam darah dan limfa. Dan yang terakhir ada defekasi, yaitu sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan tidak terserap oleh tubuh akan dibusukkan oleh bakteri yang terkeluarkan dari tubuh melalui anus. Kemudian untuk kajian analisis kritis akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Maharani Sarip, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakankan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi kami terkait kajian analisis kritis. Nah, jadi pada diskusi kami melakukan analisis kritisnya itu ada 5. Yang pertama itu perbandingan dengan materi perkuliahan. Yang kedua itu perbandingan antara buku contoh dan buku pembanding. Nah, yang ketiga itu perbandingan peta konsep buku contoh dan buku pembanding. Nah, yang keempat itu kesesuaian gambar pendukung isi materi. Nah, yang selanjutnya itu kesesuaian isi dan konsep serta penulisan istilah yang benar. Nah, yang pertama itu kami menganalisis perbandingan dengan materi perkuliahan. Next. Nah, jadi kami di sini menganalisis 2 buku SMA yaitu kelas 11 di mana yang pertama itu buku karangan Purnomo Sudjino, Trijoko, Suwarno, Hadi Susanto. Nah, yang kedua itu pada buku karangan Reni Diastuti. Kedua buku ini diterbitkan pada tahun 2009. Nah, jadi pada buku pertama yaitu karangan Purnomo Sudjino dan kawan-kawan, di dalam buku ini materinya terdiri dari materi organ-organ pencernaan, makanan sehat, bergizi, dan seimbang, sistem pencernaan pada hewan, mamalia. Sedangkan pada buku karangan Reni Diastuti, materinya itu yaitu zat makanan, sistem pencernaan makanan, dan gangguan sistem pencernaan pada sistem pencernaan hewan rumensia. Nah, jadi ternyata di antara kedua buku ini memiliki perbedaan pembahasan pada materi perkuliahan, di mana kalau sistem pencernaan ini di dalam perkuliahan itu dibahas pada mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang lebih mendalam lagi, yaitu pada buku Merit and Human Anatomy and Physiology, di mana pada buku ini itu membahas lebih dalam lagi mengenai sistem pencernaan, di mana dia itu
membahas dari mulut, mekanisme dari gerakan mulut, zat yang terkandung dalam mulut, lalu lambung, lalu dia membahas lagi pada lambung, serta zat yang terkandung dalam lambung, hati, serta usus besar dan usus kecil dari segi anatomi dan fisiologinya. Nah, jadi pada materi perkuliahan yang buku SMA ini lebih mendalam lagi materi pada perkuliahan. Next. Next speaker. Selanjutnya kami menganalisis perbandingan antara buku contoh dan buku pembanding. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis kami, jadi antara buku contoh dan buku pembanding itu memiliki perbedaan, yaitu pada judul dan tujuan. Jadi pada setiap buku itu memang tujuan dan judulnya itu memiliki perbedaan. Seperti pada tabel ini kami sudah menyajikan bahwa di antara kedua buku ini memiliki perbedaan judul dan tujuan, di mana pada buku pertama itu pengarangnya Purnomo Sudjino, yaitu membahas dia itu tujuannya itu memahami mengenai sistem pencernaan manusia dan cara menjaga kesehatan organ-organ pencernaan. Nah, judulnya itu Biologi SMA kelas 11 bab 6. Nah, sedangkan pada buku kedua itu pengarangnya itu Reni Diastuti, di mana tujuan pada buku ini itu yaitu setelah mempelajari biologi materi yang terdapat dalam bab ini, itu diharapkan siswa mampu memahami proses pencernaan yang terjadi pada manusia dan hewan, serta berbagai alat pencernaannya. Di mana judul bukunya itu yaitu buku Biologi SMA atau MA kelas 11 pada bab 5. Next speaker. Nah, selanjutnya itu kami menganalisis mengenai perbandingan peta konsep pada buku contoh dan buku pembanding. Nah, jadi pada buku utama dan buku kedua itu, selain tujuan dan judul pada buku itu memiliki perbedaan, ternyata pada peta konsepnya juga memiliki perbedaan. Teman-teman dapat melihatnya pada buku utama dan buku kedua, gambarnya itu terlihat berbeda, di mana pada buku yang ditulis oleh Purnomo yang pada buku utama itu peta konsepnya terlihat sangat sederhana dibandingkan pada buku kedua yang ditulis oleh Reni Diastuti. Next, Vika. Nah, selanjutnya itu kami menganalisis kesesuaian gambar pendukung isi materi. Nah, jadi di dalam buku ini terdapat gambar organ pencernaan yang semakin membantu pembaca untuk lebih memahami lagi materi yang dipaparkan di dalam buku ini. Nah, jadi pada buku utama dan buku kedua itu sama-sama memiliki gambar pendukung, di mana gambar-gambar di dalam buku ini dijelaskan secara rinci dengan materi yang sama saja gitu. Bagian gambarnya yang berbeda. Nah, jadi pada kedua buku ini sama-sama memiliki gambar, namun perbedaannya itu hanya gambarnya yang berbeda gitu. Untuk mempelajari kedua buku ini, kami rasa semua siswa dapat memahami apa saja organ pencernaan pada manusia. Next, Vika. Selanjutnya kami membahas mengenai kesesuaian isi dan konsep serta penulisan istilah yang benar. Nah, jadi untuk kedua buku ini terlihat dari segi isi dan konsepnya itu sudah cukup jelas gitu. Karena tidak hanya dijelaskan menggunakan kata-kata yang jelas, namun pada kedua buku ini menggunakan gambar, kemudian ada tabel-tabel untuk penjelasan dari setiap materi. Nah, pada setiap babnya juga ada soal latihan untuk membantu siswa agar lebih memahami tentang sistem pencernaan pada manusia ini. Nah, jadi untuk penulisan istilah di dalam buku ini itu sudah tidak terlalu banyak menggunakan istilah.
Karena juga materi ini tidak terlalu menggunakan istilah yang rumit. Jadi di dalam buku ini termasuk bagus dalam penulisan istilahnya. Mungkin inilah paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maharani yang telah cukup baik menyampaikan materinya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan kami, yaitu sistem pencernaan itu berperan penting dalam menghancurkan makanan menjadi ukuran yang sangat sederhana sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Sistem pencernaan makanan dibangun oleh dua kelompok organ. Kelompok pertama adalah organ-organ yang menyebut saluran gastrointestinal yang terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Kelompok yang kedua adalah organ tambahan yang terdiri dari gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, dari kedua buku tersebut dapat digunakan oleh seorang calon guru untuk digunakan dalam memulai proses pembelajaran. Dalam buku ini juga materi sistem pencernaannya pas, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami oleh siswa. Dan buku ini layak digunakan sebagai sumber utama dalam proses belajar mengajar di kelas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.